Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi karir, keuangan, dan asmara kamu guys. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi ataupun gambaran yang akan saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu. Akan tetapi, di balik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap diri kamu. Di siang hari ini guys, saya akan mengambil satu topik di mana topik ini sesuai dengan komentar yang diberikan terhadap diri saya. Di mana komentar ini pun bisa mewakili terhadap diri teman-teman. Bisa mewakili terhadap apa yang kamu terima untuk saat ini. Bisa mewakili situasi sebagai penghambat yang kamu terima untuk saat ini, di mana komentar yang diberikan terhadap diri saya berupa black magic. Karena seseorang yang memberikan komentar terhadap diri saya sebulan terakhir ini sudah menghadapi situasi ketidaknyamanan, baik dari sisi materi, pekerjaan, ataupun usaha yang dia jalankan, semua mati. Ketika melanjutkan usahanya, orang lain tidak dapat melihat usaha apa yang dia lakukan. Semua serba ditutup. Kita langsung saja guys. Bisa saja video yang saya buat ini mewakili terhadap diri kamu dan mewakili yang kamu rasakan. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Siapa yang telepon tadi jadi diulang. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Sesuai dengan topik yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi, apakah black magic tersebut masih dipermainkan terhadap diri kamu, atau memang ada yang diinginkan dari permainan black magic tersebut. Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Apa situasinya dan informasinya tentang apa? Muncul kartu ini guys. Kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu reaksi ataupun memberikan satu kesimpulan terhadap permainan yang sedang dilakukan di atas energi yang kamu miliki untuk saat ini. Tidak lain hanya untuk melihat diri kamu merasakan suatu pertikaian, baik secara batin ataupun baik secara perasaan. Begitu juga pemikiran kamu.
Tiga aspek yang saya katakan tadi: batin, perasaan, dan pemikiran. Semuanya saya lihat berantakan di situ, guys. Dan saya pun merasakan energi yang kamu berikan terhadap diri saya untuk saat ini. Bukan energi yang bersifat positif. Kamu bingung, kamu curiga. Kebingungan kamu ini bisa saja mengarah terhadap satu orang, bisa saja mengarah kepada pihak lain. Antara percaya atau tidak, setidaknya dengan apa yang kamu rasakan, dengan apa yang kamu terima, itu sudah cukup jelas menggambarkan situasi yang membuat diri kamu berada di dalam suatu pertikaian. Tanpa kamu sadarin, kemungkinan ketika diri kamu menjalankan suatu usaha ataupun bisnis, mungkin di dalam pemikiran kamu yang terdalam pasti kamu berpikiran, apa yang menjadi penghambat di dalam usaha yang saya jalankan ini? Faktornya apa? Masa lebih banyak pengeluaran daripada keuntungan? Kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan, kemungkinan ada sedikit diri kamu merasa terganggu di dalam pekerjaan kamu. Kalau saya berbicara dari sisi hubungan rumah tangga kamu, kemungkinan kartu inilah yang sedang kamu hadapin terhadap pasangan kamu. Saya tidak tahu apakah ada pihak lain yang tidak senang terhadap kebahagiaan yang kamu jalani, sehingga dia membuat suatu pertikaian antara diri kamu, baik secara komunikasi. Kalau saya melihat diri kamu dari sisi lain, kamu masih memiliki hubungan terhadap pasangan kamu, tetapi pasangan kamu pergi dengan tujuan yang tidak jelas, dan dia lebih memilih dengan kepergian dia. Kemungkinan dengan kepergian dia tersebut, seseorang telah mengendalikan. Saya tidak tahu siapa yang mengendalikan, karena kartu pertama yang baru saya buka, belum kartu berikutnya. Kalau bisa dibilang, kartu yang saya pegang ini, inilah yang sedang kamu hadapin untuk saat ini, baik secara black magic ataupun di luar dari kata black magic. Suatu pertikaian, suatu permasalahan, suatu tekanan batin. Kamu menginginkan yang namanya ketenangan batin. Bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu Justice, di mana kemunculan kartu Justice ini berunsurkan udara, berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kemungkinan kemunculan kartu yang saya pegang ini, kartu kedua, akan ada satu energi yang akan menerima dari apa yang dia buat selama ini. Karma. Akan terjadi suatu karma terhadap diri dia. Karena perbuatan diri dia sudah mempermainkan kehidupan kamu. Sudah membuat kehidupan kamu seakan-akan berada di dalam situasi kekacauan. Ada satu energi yang tidak suka ini terhadap diri kamu. Ini dia. Bagaimana di bagian keduanya, guys?
kita lihat apakah ada solusi atau tidak. Dan lagi-lagi saya mengingatkan, saya hanya manusia biasa. Saya hanya bisa memberikan informasi berdasarkan kartu yang saya buka. Semua tergantung bagaimana kekuasaan Tuhan bermain dan kekuasaan Tuhan memberikan pertolongan terhadap diri kamu. Disinilah momen yang paling tepat, apakah diri kamu menjauh terhadap diri dia atau mendekat terhadap diri dia. Saya hanya mengingatkan, ini momen yang sangat terpenting terhadap diri kamu. Kartu selanjutnya, wow. Saya melihat pemikiran kamu untuk saat ini bukan hanya di dalam situasi pertengkaran, tetapi diri kamu sedang mengalami situasi yang dimana ketidaknyamanan. Bukan hanya ketidaknyamanan, tetapi ada suatu penyakit yang ada di dalam diri kamu. Di mana penyakit tersebut secara kasat mata tidak kamu rasakan, tetapi ketika diri kamu tidur, mungkin dari situ cara dia mempermainkan diri kamu. Karena yang keluar kartu The Devil. Kartu The Devil ini lambang dari zodiak Capricorn. Karena dari 12 zodiak, hanya zodiak Capricorn lah yang dikenal sebagai zodiak pejuang. Kalau saya tidak menarik dari zodiak Capricornnya dan masih menarik dari kata The Devil, iblis sedang dipermainkan terhadap energi kamu. Ini dia guys. Diri kamu seakan-akan dipermainkan di sini agar diri kamu berada di dalam situasi ketidaknyamanan dan diri kamu pun menerima suatu penyakit. Di mana penyakit ini bisa saja berupa dari fisik, bisa saja orang lain menilai diri kamu bersifat negatif, bukan bersifat positif. Dan apapun yang kamu lakukan, baik secara usaha ataupun bisnis, orang lain melihat usaha yang kamu jalankan tersebut tidak dapat dipandang oleh mata, ditutup. Kalau saya berbicara dari sisi materi kamu, mungkin secara perlahan-lahan materi kamu di sini habis untuk mencari seseorang yang bisa menetralkan situasi yang kamu rasakan untuk saat ini. Ini dia guys. Kalau saya menutup kartu pertama ini dan masih mengangkat kartu The Devil, bagaimana kartu di sampingnya? Wow, muncul kartu The Moon. Berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari kata Pisces, mungkin ada hal mistis yang sedang dipertunjukkan. Kalau saya menarik dari zodiak Cancernya, kemungkinan diri kamu untuk saat ini merasakan situasi di mana situasi tersebut berupa kesensitifan. Kamu tidak percaya lagi dengan orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Dan kamu pun beranggapan ketika diri saya berada di sekeliling tersebut, apakah orang-orang ini akan memanfaatkan saya atau memang mereka bertujuan untuk menyakiti saya? Kalau saya berbicara dari zodiak Scorpio-nya, kemungkinan ada kata the dead, di mana kata the dead itu faktor yang membuat diri kamu tidak merasakan hal-hal yang sesuai dengan ekspektasi kamu.
jago bermanipulatif, pintar mempermainkan keadaan. Kalau saya menarik dari ketiga zodiak tersebut, saya tidak menyudutkan terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya hanya menarik dari kata the moon. Kalau seandainya saya menarik kata tiga zodiak tersebut, itulah yang sedang kamu rasakan. Tetapi kalau saya fokus terhadap kata the moon, hal mistis guys, yang membuat kondisi kamu berada ketidaknyamanan. Kartu selanjutnya, wow, seseorang sedang mengendalikan diri kamu. Saya tidak tahu ini siapa. Bisa saja orang yang berada di circle kamu, bisa saja orang yang masih ada kaitannya terhadap pihak keluarga. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap ketiga kartu ini, dan fokus terhadap pasangan kamu yang pergi meninggalkan diri kamu tanpa ada kejelasan, kemungkinan untuk saat ini situasi energi yang dia rasakan berada di dalam kondisi ketidaknyamanan, di mana kondisi ketidaknyamanan itu akibat dari seseorang yang mengendalikan diri dia, sehingga apapun yang kamu katakan terhadap diri dia, dia tidak akan mau merespon, dia lebih merespon terhadap orang yang mengendalikan dia. Ini dia guys. Nah, bagaimana di bagian ketiganya? Muncul kartu The Emperor. Berunsurkan api, berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik dari 3 zodiak tersebut, tetapi saya menarik kata The Emperor. Kemungkinan seseorang yang telah mengendalikan diri kamu ataupun pasangan yang pergi terhadap diri kamu, yang mengendalikan dia adalah seseorang yang berkuasa. Begitu juga terhadap diri kamu. Seseorang yang sangat berkuasa yang menginginkan diri kamu berada di dalam situasi penyakit tersebut. Kartu iblis. Atau bisa saja di sisi lain, untuk kedepannya diri kamu akan mencari seseorang di mana seseorang ini sama-sama memiliki jiwa spiritual yang kuat untuk menetralkan bagaimana kondisi kamu. Nah, kartu selanjutnya guys, wow, muncul kartu The Three of Wands. Berusaha keluar dengan mencari seseorang di mana seseorang tersebut memiliki ilmu dari sisi mistik. Kamu sedang berusaha keras ini untuk mencari tahu siapa yang mengirimkan hal tersebut terhadap diri saya. Dimana ketika diri kamu mencari tahu, kamu pun mencari orang lain untuk mengetahuinya. Ini dia guys. Nah, kartu selanjutnya, wow, muncul kartu Judgment. Ada suatu perubahan nanti yang akan kamu dapatkan dari situasi ketidaknyamanan kamu, yang dimana situasi ketidaknyamanan itu berupa mistis. Dimana kartu Judgment ini yang keluar kartu terakhir berbicara apa yang kamu rasakan untuk saat ini itu akan menghilang. Karena kartu Judgment yang mati dibangkitkan,
yang rusak diperbaiki, semua akan berada di dalam situasi pembaharuan. Pembaharuan, guys. Judgment. Oke, guys. Dengan kata lain, dari beberapa kartu yang saya pegang ini, saya menarik satu kesimpulan. Di mana satu kesimpulan tersebut, ada suatu perubahan yang akan kamu terima dan kamu akan lepas dari black magic tersebut. Karena seseorang yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan suatu karma. Karma akan dia dapatkan dari perbuatan yang mempermainkan kehidupan kamu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.